Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifina Naraswari Vanessa Putri dengan NPM 24041010100248. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari soal evaluasi akhir semester dari mata kuliah Teori Administrasi Negara kelas F041. Dari soal yang pertama berbunyi, analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance dan jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, apa peran dari masing-masing aktor, hambatan apa yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 sendiri itu merupakan bentuk krisis publik yang sangat-sangat kompleks alias big problems yang dimana tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi hierarkis semata. Nah, dalam konteks nomor 1 ini, menurut pandangan dari administrasi publik, kondisi ini itu mendorong pergeseran paradigma dari government menuju governance yang dimana negara itu nggak lagi bertindak sebagai aktor, teman-teman. Jadi nggak sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling bergantung alias interdependent actors. Nah, oleh karena itu, pendekatan network governance ini itu menjadi sangat relevan di dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita bahas mengenai teoritik. Jadi, secara teoritik, network governance itu menekankan yang namanya koordinasi horizontal, yang dimana ini itu adanya kolaborasi lintas sektor serta pertukaran sumber daya dan informasi. Jadi mungkin dengan adanya pertukaran sumber daya dan informasi, pandemi COVID-19 sendiri itu menuntut keterlibatan itu sebagai berbagai aktor, dikarenakan dampaknya tuh nggak hanya menyeluruh dan menyentuh sektor kesehatan, tapi juga menyentuh sektor ekonomi, kemudian ada sosial dan pendidikan. Pemerintah sendiri tuh membutuhkan yang namanya dukungan aktor non-negara untuk menjangkau masyarakat, terus untuk membangun kepatuhan publik, serta mempercepat yang namanya respons kebijakan di tengah ketidakpastian ini. Nah, mungkin kita bahas mengenai praktiknya ya teman-teman. Jadi dalam praktiknya sendiri, pemerintah pusat itu berperan sebagai koordinator jaringan. Jadi perannya sebagai koordinator jaringan kebijakan yang tentunya menetapkan yang namanya kebijakan-kebijakan atau regulasi dengan menggunakan standar nasional serta alokasi anggaran. Namun sementara itu pemerintah daerah sendiri itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang tujuannya untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal. Nah, aktor non pemerintah ini itu bisa kita bilang contohnya itu kayak masyarakat sipil, sektor swasta, media, akademisi, maupun komunitas lokal. Tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam edukasi publik ini. Kemudian adanya inovasi layanan serta distribusi bantuan sosial. Nah, oh ya, terakhir ada penguatan legitimasi kebijakan juga. Mungkin keterlibatan aktor-aktor ini itu tuh bisa menunjukkan bahwa kebijakan yang ada dalam penanganan COVID-19 ini itu dijalankan melalui pola yang interaksi, mungkin bisa juga negosiasi atau kolaborasi. Jadi bukan semata hanya dari pemerintah yang hierarkis. Namun demikian, implementasi network governance di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya tantangan maupun hambatan. Tentunya koordinasi antara pemerintah sendiri dari pemerintah pusat nih ya dengan daerah itu pasti mengalami yang namanya miskom atau ketidaksinkronan yang namanya regulasi atau kebijakan, terutama nih pada fase-fase awal pandemi COVID-19 sendiri. Selain itu, adanya ketimpangan kapasitas fiskal dan infrastruktur pastinya dari kesehatan mungkin ya antar daerah yang bisa menyebabkan efektivitas jaringan tidak merata. Faktor lainnya cukup krusial, misal rendahnya kepercayaan dari masyarakat atau dari publik sendiri, kemudian maraknya miscommunication tadi atau adanya disinformasi yang itu tuh bisa melemahkan partisipasi masyarakat dan publik sendiri gitu loh. Tentunya juga bisa memperlambat yang namanya pencapaian tujuan dari kebijakan telah dibuat sama pemerintah. Nah, hambatan ini itu bisa menegaskan kita kalau keberhasilan network governance sendiri itu pasti bergantung pada kepercayaan
masyarakat atau publik, serta adanya komunikasi dan tentunya kejelasan peran antar aktor itu sendiri. Nah, model network governance yang berkembang dalam penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia itu tuh lebih cenderung ke menggabungkan yang namanya collaborative governance serta adanya policy network. Jadi yang aku bahas mengenai collaborative governance sendiri itu bisa terlihat ya di dalam upaya pemerintah sendiri untuk memfasilitasi yang namanya kolaborasi dengan sektor swasta. Itu yang pertama. Kemudian adanya kolaborasi dengan akademisi, terus organisasi masyarakat dalam vaksin, kemudian adanya baksos atau bantuan sosial gitu ya. Sementara itu di policy network itu tercermin dari pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih adaptif dan fleksibel gitu lah antar aktor sendiri untuk merespons dinamika pandemi yang tentunya cepat berubah-ubah gitu ya. Dan mungkin bisa saya simpulkan dari soal yang pertama mendengar COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi penanganan COVID-19 sendiri itu tuh secara konsep dan empirisnya itu tuh menunjukkan bahwa penerapan pendekatan network governance yang tadi kita bahas dalam tata kelola kebijakan publik atau menurut pandangan administrasi publik sendiri itu tuh sangat kompleksitas gitu loh pandeminya, mengenai keterbatasan kapasitas negara, kemudian ketergantungan antar pada partisipasi masyarakat sendiri yang dimana itu tuh menjadikan kolaborasi multi aktor sebagai kebutuhan. Jadi itu tuh bukan pilihan. Nah, pemerintah sendiri itu berperan sebagai koordinator dan fasilitator jaringan. Jadi sementara untuk aktor non pemerintah sendiri itu dia tuh lebih berkontribusi dalam implementasi serta inovasi untuk penguatan di legitimasi kebijakan. Nah, meskipun nih menghadapi berbagai hambatan seperti lemah-lemahnya yang saya tadi bilang kayak koordinasi dan ketimpangan, saya harap dengan lemahnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan publik itu pendekatan network governance sendiri itu bisa memberikan kerangka tata kelola yang jauh lebih baik dengan responsif dan adaptif tentunya dibandingkan ya menggunakan pendekatan hierarkis tradisional tadi. Yes, mungkin itu aja untuk menjawab persoalan dari nomor 1. Kemudian saya lanjut di nomor 2 yang menyebutkan pemerintah kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya hebat untuk menangani stunting. Nah, analisis dengan paradigma New Public Governance itu bagaimana sih program kader Surabaya hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut? Dan kira-kira apa sih hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya hebat tersebut? Oke, jadi kita akan membahas mengenai analisis program kader Surabaya hebat dalam menggunakan perspektif New Public Governance. Nah, stunting sendiri itu merupakan persoalan pembangunan manusia yang tentunya bersifat sangat kompleks, terus multidimensional dan jangkanya cukup panjang ya. Karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tapi juga gizi, pendidikan, sanitasi, ekonomi keluarga, serta perilaku-perilaku yang ada di sosial masyarakat ini. Pemerintah Kota Surabaya sendiri itu merespons persoalan ini itu melalui pembentukan kader Surabaya Hebat atau biasa disingkat KSH. Kader Surabaya Hebat itu. Nah, ini tuh sebagai aktor non birokratis yang dimana tuh terlibat langsung di tingkat komunitas. Program ini sendiri dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan paradigma New Public Governance atau kita singkat saja ya, NPG. Nah, dalam kajian administrasi publik sendiri, New Public Governance atau NPG sendiri itu menekankan bahwa penyelesaian masalah publik itu tidak lagi didapat dilakukan secara hierarkis oleh negara, melainkan melalui jejaring atau kolaborasi gitu, serta partisipasi dari berbagai aktor dalam sistem governance. Landasan teoretik dari NPG atau New Public Governance sendiri menurut Osborne 2010, New Public Governance sendiri itu merupakan paradigma yang melihat kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi jaringan aktor negara dan non-negara, yang dimana ini tuh saling berkaitan dan saling bergantung secara interdependent. Dan itu paradigma ini tuh juga bisa menekankan yang namanya kolaborasi multi aktor,
kemudian partisipasi dari publik atau partisipasi masyarakat, kemudian produksi nilai publik secara bersama atau CO production. Kemudian pemerintah sendiri itu sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal. Mengenai masalah masalah stunting yang memenuhi karakteristik weak problems, itu tuh sehingga pendekatan NPG sendiri itu lebih relevan dibandingkan yang namanya paradigma birokratis atau manajerial. Nah, implementasi NPG sendiri atau New Public Governance sendiri itu dalam program KSH ya, itu tuh program kader Surabaya Hebat yang dimana mencerminkan prinsip NPG melalui beberapa aspek. Jadi kita bagi lagi macamnya. Yang pertama ada kolaborasi multi aktor. Jadi KSH itu berperan sebagai penghubung di antara pemerintah kota Surabaya, ini tuh Dinas Kesehatan, kemudian DP3AP PKB, kemudian Puskesmas dan tenaga kesehatan, mungkin bisa kader posyandu, PKK, maupun tokoh masyarakat, serta keluarga yang beresiko stunting. Nah, hal ini itu tuh menunjukkan bahwa penanganan stunting itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah aja di dalam program ini ya. Nah, tapi melalui jaringan-jaringan aktor lintas sektor dan komunitas. Nah, tentunya sebagaimana yang ditegaskan dalam paradigma NPG tadi. Yang kedua, adanya partisipasi dan CO production. Jadi, KSH sendiri tidak hanya menjalankan instruksi dari pemerintah, tapi pasti terlibat aktif dalam yang namanya pendataan keluarga yang berisiko stunting, kemudian edukasi gizi. Edukasi gizi ini tuh kesehatan ibu dan anaknya, kemudian tentu pendampingan langsung dari keluarganya, serta monitoring tumbuh kembang dari sang anak. Nah, dalam konteks NPG ini tuh disebut yang namanya CO production of public service, di mana masyarakat itu ikut memproduksi layanan publik secara bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan yang berbasis komunitas. Jadi keberadaan KSH sendiri bisa di tingkat RT atau RW, itu tuh memperkuat yang namanya kepercayaan dari masyarakat. Kemudian adanya efektivitas dari komunikasi kebijakan, sensitif terhadap kondisi sosial serta budaya-budaya yang ada pada daerah tersebut. Nah, pendekatan ini itu tuh sejalan dengan NPG yang menekankan pentingnya relational governance dan kepercayaan sosial. Gak jauh-jauh dari hambatan dalam penerapan program ini itu, meskipun mencerminkan yang namanya New Public Government itu tuh pelaksanaan KSH menghadapi beberapa hambatan. Banyak ya pastinya, cuman di sini saya rangkum aja bahwa hambatan yang pertama itu adanya keseimbangan atau ketimpangan kapasitas kader, yang dimana tidak semua kader tuh memiliki tingkat kompetensi, gak memiliki kepemahaman tentang gizi serta kemampuan komunikasi yang sama. Jadinya kualitas layanan itu gak merata, ada yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua itu mungkin koordinasi antar aktor sendiri ya, yang dimana kolaborasi lintas sektor itu pastinya tuh sering menghadapi kendala-kendala sinkronisasi data dan saat pembagian peran antar kader juga dalam bidang puskesmas bisa dan OPD terkait. Kemudian yang ketiga bisa berupa beban kerja dan insentif. Jadi sebagian kader itu tuh pastinya menghadapi beban kerja tinggi dengan intensif yang terbatas. Tentunya ini itu dapat berpotensi sebagai penurunan keberlanjutan partisipasi. Nah, dari saya menyebutkan 3 ya. Jadi dari tiga hambatan ini menunjukkan bahwa NPG itu membutuhkan penguatan kapasitas aktor, kejelasan peran, dan dukungan institusional agar berjalan secara optimal. Mungkin untuk menjawab persoalan dari stunting nomor 2 cukup segitu, karena mungkin analisis dengan paradigma NPG tadi udah cukup saya jelaskan ya, dan hambatan-hambatannya juga. Selanjutnya saya akan membahas persoalan terakhir nih di soal nomor 3 yang berbunyi, mengapa paradigma New Public Governance itu menjadi solusi yang dibandingkan paradigma yang lain? Berikan jawaban secara teoritik dan contoh empiris. Oke, mengapa sih New Public Governance itu menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain? Nah, jadi perbandingan teoritik paradigma administrasi publik sendiri itu tuh ada 3 nih. Yang pertama adanya OPA atau All Public Administration yang bersifat hierarkis dan top down. Ini itu menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan.
kurang adaptif gitu terhadap masalah kompleks seperti stunting. Yang kedua, NPM, New Public Management. Ini tuh fokusnya pada efisiensi, kinerja, serta mekanisme yang ada di pasar. Nih, cocok banget untuk layanan yang terstandarisasi. Nah, ini tuh kurang mampu menjawab persoalan sosial berbasis komunitas. Kemudian yang ketiga, NPG yang saya tadi jelaskan, ini tuh berbasis kolaborasi dan jejaring. Tentunya mengakui peran masyarakat sendiri sebagai aktor yang aktif. Nah, fokus pada penciptaan nilai publik atau public value. Secara teoretik sendiri, NPG itu lebih relevan nih untuk menangani masalah-masalah publik yang sangat kompleks lah, yang tentunya membutuhkan perubahan perilaku dan keterlibatan sosial dalam waktu yang cukup lama atau dalam jangka yang panjang. Mungkin saya bahas mengenai contoh empirisnya ya. Jadi keunggulan NPG sendiri itu dari program Kader Surabaya Hebat sendiri, keberhasilan di kota Surabaya menurunkan prevalensi stunting itu menunjukkan pendekatan yang berbasis komunitas itu tuh lebih efektif. Nah, partisipasi masyarakat itu tuh juga meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan program itu. Nah, kolaborasi lintas aktor sendiri memperluas jangkauan layanan. Yang kedua, praktik global studi WHO dan UNICEF yang menunjukkan bahwa program penurunan stunting yang melibatkan komunitas lokal secara aktif lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan birokratis aja. Nah, bisa kita simpulkan nih kalau misal dari perspektif tadi dalam kajian administrasi publik, perkembangan paradigma ini itu menunjukkan perubahan cara negara sendiri dalam mengelola urusan publik paradigma OPA yang menekankan birokrasi yang hierarkis, aturan yang ketat, serta kontrol negara secara dominasi. Pendekatan ini tuh lebih efektif untuk stabilitas administrasi sebenarnya, tetapi lemah dalam menghadapi masalah masyarakat atau publik yang kompleks dan dinamis karena masyarakat itu hanya diposisikan sebagai objek kebijakan saja. Kalau untuk dari paradigma New Public Management atau NPM, kemudian hadir dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan mekanisme pasar, NPM lebih menekankan kepada kinerja, kompetensi, dan pengukuran output. Tapi dalam praktiknya, paradigma ini kurang mampu untuk menjawab persoalan sosial yang membutuhkan yang namanya perubahan perilaku serta partisipasi dari masyarakat, seperti kemiskinan, stunting, kesehatan publik. Nah, NPP itu cenderung mereduksi persoalan publik itu menjadi persoalan yang teknis dan manajerial. Sebaliknya, kalau kita bahas new public governance, dia lebih memandang kebijakan publik itu sebagai hasil dari interaksi jaringan aktor negara serta non-negara. Osborne 2010 itu menegaskan bahwa NPG itu menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator, bukan aktor tunggal. Paradigma ini menekankan kolaborasi partisipasi masyarakat dan co-production dalam penciptaan nilai publik atau public value. Nah, kalau dari pandangan aku nih, kalau OPA kan menekankan birokrasi yang hierarkis. Tentunya aturannya sangat ketat, jadi masyarakat itu mungkin kurang suka dengan pendekatan ini karena ini tuh lebih efektif lah untuk administrasi. Namun, kalau misalnya kita menggunakan paradigma New Public Management yang dimana ini tuh hadirnya untuk efisiensi gitu ya, efektivitas gitu, yang kayak untuk mekanisme pasar. Nah, NPM sendiri itu menekankan pada bentuk pengukuran hasil dari outputnya, tapi kalau dalam bentuk kita mempraktikannya, NPM itu masih kurang. Balik lagi, memang benar kita menggunakan NPG karena NPM itu tuh lebih ke persoalan publik yang jadi teknis gitu loh, jadinya kurang untuk memandang kebijakan itu dari hasil. Kalau NPG itu kan memandang kebijakan itu sebagai hasil dari interaksi jaringan tadi yang dikatakan sama Osborne di 2010, yang kalau NPG itu bisa menempatkan pemerintah sebagai koordinator ya, jadi bukan aktor semata atau aktor tunggal dalam kebijakan ini. Nah, paradigma itu menekankan kolaborasi serta dukungan dari masyarakat kita yang menciptakan nilai publik atau biasa disingkat yang namanya public value. Nah, jadi untuk
menjawab persoalan nomor 3 tadi, bisa saya simpulkan seperti yang saya jelaskan ya, tentang bagaimana sih paradigma NPG itu tuh menjadi solusi dibanding paradigma yang lain. Nah, saya tuh menggunakan perbandingan paradigma dua ya, dua dari tiga. Jadi yang ketiga tuh NPG, yang kedua itu NPM, yang pertama itu OPA. Nah, kalau secara teoritik mungkin saya emang lebih memilih NPG atau NPG atau New Public Governance sendiri, tentunya dengan perbandingan-perbandingan yang telah saya sebutkan. Saya harap paradigma NPG itu bisalah menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Mungkin cukup sekian untuk menjawab persoalan dari 3 soal untuk memenuhi kebutuhan evaluasi akhir semester saya. Dan mungkin dengan saya Syarafina Naraswari, saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.